Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nurleni dari Prodi Manajemen kelas reguler H dengan NIM 3402210263. Di sini saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis pertemuan ke-10. Langkahnya kita buka Microsoft Excel. Di sini saya akan mengerjakan tugas payback periode dan average rate of return. Nah, di sini sudah ada semacam soal di mana PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain, kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Investasi mesin A senilai 28 juta, mesin B 32 juta. Umur ekonomis mesin A dan mesin B 6 tahun. Nilai residu mesin A tidak ada, dan nilai residu mesin B 5 juta. Di sini ada SLN dan SYD, yang dimana kita akan menggunakan rumus ini di payback periode nanti. Untuk tingkat bunganya yaitu 15%. Lalu kita langsung saja ke payback periode. Di sini sudah ada tabel, saya sudah membuatnya tadi. Nah, ini untuk tabel mesin A sudah terdapat atau sudah diketahui IAT-nya senilai 8 juta. Untuk mengisi kolom yang kosong ini, kita bisa klik sama dengan klik IAT ini, lalu klik Enter. Nah, kita bisa seret ke bawah, maka akan otomatis terisi sendiri. Untuk mengisi depresiasi, kita bisa klik sama dengan menggunakan rumus SLN. Lalu kita ikuti petunjuk yang ada di Excel ini, di mana cost yaitu 28 juta, kita klik ini, lalu kita bisa klik F4. Lalu titik koma untuk sel salvage-nya yaitu 0, lalu titik koma untuk life-nya atau umur ekonomisnya yaitu 6 tahun, kita bisa tuliskan 6, lalu tutup kurung, klik Enter. Nah, ini hasilnya. Kita bisa klik tanda koma ini, lalu kita bisa seret ke bawah, maka akan otomatis. Untuk mengisi cash flow ini, kita bisa klik sama dengan EAT ditambah depresiasi. Lalu klik Enter. Lalu kita seret lagi ke bawah, maka akan otomatis. Untuk mengisi rata-rata ini, kita bisa blok terlebih dahulu, lalu klik Auto Sum dan pilih Average. Nah, maka akan terjumlahkan secara otomatis. Untuk mengisi payback periode ini, kita bisa klik sama dengan ini dibagi hasil cash flow, lalu klik Enter. Nah, ini hasilnya 2,21 tahun atau 2 tahun lebih 21 bulan. Nah, untuk mengisi kolom mesin B, di sini sudah diketahui IAT-nya, namun berbeda jumlah, tidak seperti yang mesin A. Untuk mengisi depresiasi, kita bisa klik sama dengan menggunakan rumus SYD. Nah, kita ikuti kembali untuk cost-nya yaitu 32 juta. Kita klik F4 untuk mengunci. Lalu titik koma untuk sel page-nya yaitu 5 juta. Di mana kita ketahui di sini nilai residu mesin B yaitu 5 juta. Kita tuliskan menjadi
5, 6, lalu titik koma. Untuk live-nya sendiri 6 sama karena umur ekonomisnya 6 tahun. Lalu kita titik koma untuk perannya yaitu ini. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, ini hasilnya. Kita bisa klik tanda koma ini lagi, lalu kita seret ke bawah. Maka akan otomatis terisi atau terjumlahkan sendiri. Untuk mengisi cash flow, kita bisa klik sama dengan add ditambah depresiasi. Lalu klik enter. Kita seret lagi ke bawah, maka akan otomatis terisi juga. Untuk mengisi rata-rata, kita bisa blok kolomnya, lalu pilih auto sum, pilih average. Nah, maka akan otomatis terjumlahkan seperti ini. Untuk menghitung payback periode. Nah, investasi awalnya itu adalah 32 juta. Untuk mengisi cash flow tahun ke-1, kita bisa klik sama dengan, lalu pilih ini dan klik enter. Untuk invest belum kembalinya, kita bisa klik sama dengan investasi awal dikurangi cash inflow tahun ke-1, lalu klik enter. Nah, ini hasilnya. Untuk mengisi cash inflow tahun kedua, kita bisa klik sama dengan klik cash flow di tahun kedua pada tabel, kita klik enter. Nah, untuk mengisi invest belum kembalinya, kita bisa klik sama dengan invest belum kembali tahun sebelumnya dikurangi cash inflow tahun kedua, lalu klik enter. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk mengisi cash inflow tahun ketiga, kita bisa klik sama dengan, lalu pilih cash flow di tabel, lalu klik enter. Nah, ini hasilnya. Untuk mengisi kelebihan, kita bisa klik sama dengan invest belum kembali tahun sebelumnya dikurangi cash inflow tahun ketiga. Klik enter. Nah, di sini hasilnya itu min. Nah, di sini karena ini min, maka ada kelebihan bulan. Untuk mengisi kelebihan bulan, kita bisa klik sama dengan buka kurung. Nah, karena ini min, kita akan membuatnya menjadi positif. Jadi, dikasih min di depannya, lalu pilih kelebihan ini, dibagi cash inflow tahun ketiga, tutup kurung, dikali 12, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya adalah 10,54 bulan. Nah, untuk mengisi payback periodenya, maka kita bisa klik sama dengan (36). Dari mana 36 ini? Dari jumlah 3 tahun ini, karena 3 tahun itu ada 36 bulan. Lalu dikurangi kelebihan bulan ini, tutup kurung, dibagi 12. Klik enter. Nah, maka ini hasilnya 2,12 tahun. Nah, mengenai payback periode, sudah terisi semua, tabelnya sudah terisi, dan payback periodenya juga sudah terisi. Nah, selanjutnya mengenai ARR atau Average Rate of Return. Nah, di sini tabelnya sama dengan yang payback periode, yang membedakan hanya pada kolom bawah, yaitu untuk di ARR ini
adalah total, sedangkan yang di PP atau payback periode adalah rata-rata. Nah, untuk di ARR, kita akan mencari rata-rata investasi, rata-rata IT, dan average rate of return. Nah, untuk mengisi totalnya, kita bisa blok kolom ini, lalu klik auto sum. Nah, maka hasilnya seperti ini. Untuk mengisi atau untuk mengetahui rata-rata investasi, kita bisa klik sama dengan, lalu pilih investasi awal dibagi umur ekonomis, lalu klik enter. Nah, untuk rata-rata IT adalah klik sama dengan total IT dibagi umur ekonomis, lalu klik enter. Nah, untuk ARR-nya adalah sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya 171%. Apabila tadi hasilnya seperti ini, maka bisa diubah menjadi persen dengan klik tanda persen ini. Akan berubah seperti ini. Nah, untuk mengisi total ini, kita blok lagi kolomnya, lalu klik auto sum. Nah, untuk mencari rata-rata investasi, kita bisa klik sama dengan investasi awal dibagi umur ekonomis, lalu klik enter. Untuk mencari rata-rata IT, kita bisa klik sama dengan total IT dibagi umur ekonomis, lalu klik enter. Nah, untuk mencari ARR-nya, klik sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya 95,31%. Itulah mengenai payback periode dan average rate of return. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.